Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang ada di SMK Negeri 1 Sambi. Dan sekarang tentu saya ditemani oleh kepala sekolah yang ganteng Pak Samsudin Pak Samsudin STP MSI. Ya, MSI-nya itu sains? Iya betul. Dari mana Pak sains? Dari Undip Bapak. Oh Undip, ya. Luar biasa. Kalau lenggah sekarang gimana Pak? Di Bawen Bapak. Bawen? Betul. Loh, terus ini bolak-balik? Bolak-balik. Subhanallah. Alhamdulillah. Jadi walaupun jaraknya sekitar 45 km, tapi ya karena hobi saya itu traveling Pak. Wah. Jadi saya nikmati sebagai traveling tiap hari. Alhamdulillah, nikmatnya bukan main. Nah, tipsnya jaga kesehatannya gimana Pak? Saya selalu menyenangi, selalu mencintai pekerjaan, sehingga tidak merasa itu beban. Yang kedua, tetap menjaga olahraga minimal seminggu sekali. Olahraganya apa Pak? Olahraga sepeda dan tenis. Luar biasa. Nah Pak, mulai di SMK Negeri 1 itu mulai kapan? Mulai bertugas di sini saya sejak 1 September 2019. 2019. Betul. Berarti pas mau gasal ya. Ya. Kalau latar belakang pendidikan itu apa Pak? Saya kebetulan berlatar belakang mekanisasi pertanian Bapak. Jadi STP itu adalah teknologi pertanian. Jadi saya guru mekanisasi pertanian awalnya. Kemudian sekolah melanjutkan di administrasi publik, tapi konsentrasinya administrasi pendidikan. Sehingga MSI-nya itu adalah dari administrasi publik Undip Semarang. Gimana ceritanya dulu kok bisa mental gitu? Karena di sana ada tawaran beasiswa, ada beasiswa unggulan, jadi itu tidak semua orang bisa masuk Pak. Bapak bisa melihat webnya beasiswa unggulan. Dibut di lantai 6 di betul, Jakarta. Betul. Dulu saya pernah di situ Pak. Ya, yang ngurus sekarang siapa? Saya kurang tahu waktu itu Pak Bambang dari Semarang Pak, ada yang dari Semarang masalahnya. Pak Semarang Pak Abi Susanto. Bukan, Pak Bambang. Pak. Jadi lupa saya Pak. Oke. Nah, dulu dulu memang sejak kecil memang pengen jadi teknolog pertanian gitu atau gimana? Kebetulan saya itu dari SMK Bapak. Okay. Sehingga kemudian waktu juga ada tawaran beasiswa untuk kuliah, saya masuk kebetulan sesuai dengan passion saya, bisa saja. Berarti Bapak itu sekolah itu dibiayai negara terus. Betul. Artinya wong pinter gitu loh. Nek ra wong pinter ora bakal untuk beasiswa. SMK, STM, kuliah Kok SMK STM? Dulu kan di STM namanya waktu itu. STM dapat beasiswa, kuliah S1 dapat beasiswa, S2 juga dapat beasiswa. Nah, sekarang pertanyaannya gini Pak. Gimana tipsnya itu biar yang anak-anak muda itu bisa dapat beasiswa? Tipsnya adalah yang pertama tadi itu, mencintai bidangnya. Itu kunci utama. Sesuatu hal yang kalau kita lakukan dengan cinta, dengan menyukai, insya Allah Allah memberikan jalan itu. Makanya pertama kali yang saya buat di sini di sekolah ini adalah tulisan di belakang itu, I love SMK Sambi. Itu pertama kali saya datang di sini. Dan itu juga yang digunakan untuk mengkondisikan siswa. Betul. Pak, gebrakan pertama dulu 3 bulan pertama di SMK apa Pak? 3 bulan yang pertama sudah barang tentu. Saya menciptakan agar semua yang ada di sini mencintai sekolah ini. Itu pertama. Yang berikutnya baru setelah mencintai kita bentuk, kita bersama-sama membangun visi dan misi sekolah untuk bersama-sama kita capai. Luar biasa. Apa berarti mungkin siswa dan mahasiswa itu yang kurang berhasil itu karena kurang mencintai dengan apa yang digeluti? Bisa salah jadi satunya di antaranya. Nah, ini Pak, di sini kan SMK Desa. Kita ngakui semuanya. Tetapi, nah ini kok semuanya datang ke sini Pak? Yang pertama, setelah membangun cinta tadi itu, kita bersama-sama membentuk visi dan misi Pak. Jadi visi kita tuang dalam bentuk kalimat berbunyi berlari. Itulah kalimat yang kita gunakan untuk bisa bersama-sama maju diri, untuk bisa bersama-sama melangkah lebih cepat. Berlari maksudnya melangkah lebih cepat. Betul. Meninggalkan kekurangan. Betul. Bukan lari dari kenyataan. Tapi itu juga singkatan loh Pak. Oh gimana? Iya, artinya berkompetensi unggul. Ya, jadi kalau hanya kompetensi biasa tidak berlari, tapi kita unggul maka melampaui yang biasa-biasa.
yang kemudian yang la, La, teladan dalam karakter dan akhlak. teladan dalam karakter perilaku. Ya, yang terakhir mandiri. Mandiri. Jadi berkarakter, berakhlak dan mandiri. Kita singkat dengan berlari. Mari kita berlari. Kita kira-kira begitu untuk bersama-sama membawa sekolah ini lebih cepat. 3 tahun Pak sudah di sini. Apa perubahan yang sudah terjadi? Yang pertama, sejak saya datang, saya sampaikan pada rekan-rekan, sekolah ini akan maju kalau kita punya teman yang banyak. Teman yang banyak, luar Betul. biasa. Sehingga yang pertama kali adalah betul. Pertama networking. Itulah kunci pertama yang kemudian kita lakukan bersama dengan Humas dan timnya, bersama dengan saya sendiri keliling kemana-mana, Pak. Keliling mana perusahaan-perusahaan yang mau saya ajak menjadi teman. Ternyata banyak. Semua yang saya datangi mau semuanya. Luar biasa. Non sewu. Jadi itu perubahan salah satu yang kelihatan mata. Non sewu 3 tahun yang lalu Humasnya sekarang menjadi kenceng lari. Betul, karena banyak temannya. Banyak perusahaan yang tadi saya kurang tahu, tapi perubahannya signifikan. Jumlah perusahaan yang bekerja sama dengan sekolah ini. Jumlah siswa tidak ada masalah. Jumlah siswa tidak ada masalah karena tahun ke tahun animonya bertambah terus. Oke. Namun demikian kita juga harus mengingat potensi yang ada di sekitar kita, lahan kita, keterbatasan lahan kita dan sebagainya, yang juga tidak harus selalu bertambah sampai tidak membatasi diri. Pak, kok Bapak sampai sebegitu semangatnya? Gue balik jawabannya mesti cinta meneh gitu. Tidak, enggak. Ya, tetapi Bapak itu semangat sekali. Ya semuanya kok seneng, semangat. Apa sih? Jangan dijawab dengan cinta ya Pak. Yeah. Kok Bapak itu kenapa? Latar belakangnya bisa sebegitunya. Jadi saya sampaikan bahwa salah satu kebahagiaan guru SMK, kepala SMK, itu ketika melihat muridnya bisa bekerja, bisa tersalurkan. Itulah makanya kita semua semangat. Hari ini ada rekrutmen, dan itu juga salah satu langkah sesering mungkin kita sedapat mungkin melanyurkan anak itu melalui rekrutmen di sekolah ini. Sejak ada saya di sini, banyak kita sudah menjalin kerjasama PT Indomarko misalnya, kemudian PT USG Ungaran, kemudian PT perusahaan yang ada di Semarang itu sebenarnya berkaitan dengan otomotif. Rekrutmen di sini Pak untuk daerah sekitar Solo dan banyak lagi. Pak, bagaimana Bapak itu kemudian masuk ke perusahaan, ke dunia industri dan usaha itu pendekatannya? Maksud saya apakah sudah kenal duluan atau bagaimana? Tidak, hanya memang kita ajukan konsep sekolah kita, di mana ketika konsep itu kita ajukan, artinya kita insya Allah dengan begitu bersama-sama menurunkan tenaga kerja yang handal. Dan siapa pemakainya itu? Akan kemana pekerja itu? Perusahaan yang akhirnya mendapat keuntungan dari hasil kerjasama itu, Pak. Win-win solution. Win-win solution, itulah kenapa kemudian perusahaan juga bersama-sama mendukung program-program sekolah ini. Tapi kan Bapak mungkin bagaimana memasukkan proposalnya ini kan kemana kontaknya Pak? Misalnya contoh Indomaret, misalnya. Sekarang kan terbuka Pak, informasi sangat terbuka. Mbak Google sangat pintar. Informasi sangat terbuka di mana-mana. Ini sarjana teknologi pertanian, magister sains, tetapi dia ahli IT. Bapak gimana mensinkronkan itu semua? Saya sebenarnya terus terang saja bukan ahli IT yang sebenarnya Bapak. Tapi menurut saya ahli Pak. Tapi saya mengkondisikan teman-teman yang punya ahli IT. Luar biasa. Mengkoordinir itu. Karena kita punya jurusan teknologi komputer dan jaringan. Nah, rekan-rekan itulah yang saya ajak. Termasuk di dalamnya Bapak. Ketika sekolah ini ingin berlari, saya punya moto. Lari itu tidak harus banter, tidak langkahnya panjang. Arti lari boleh jadi dengan langkah kecil, sering, intensif, maka bisa melangkah melalui yang jalan biasa. Ini luar biasa Pak, tolong diulangi Pak. Jadi lari itu tidak harus dengan langkah yang panjang, bisa jadi langkah yang kecil tapi intensnya sering dan cepat, maka bisa melampaui yang lari biasa. Luar biasa, ini filosofis sekali. Contoh realnya, G. ketika kita ingin membuka kelas industri, ya, tidak harus membayangkan itu yang besar-besar. Katakanlah TKJ, tidak harus bekerja sama dengan Telkom yang perusahaan yang multinasional internasional. Walaupun bisa. Justru saya ingin melihat hal-hal yang real yang bisa dilakukan walaupun dari hal-hal yang sederhana. Sehingga yang kita
langkah pertama kali untuk membuka kelas industri adalah merakit komputer untuk dirinya sendiri, Bapak. Oh. Sehingga kita punya program untuk kelas TKJ, satu anak satu komputer atau satu anak satu laptop, dan laptopku buatanku. Luar biasa. Laptopku buatanku. Oke. Dan sekarang mereka sudah bawa laptop sendiri-sendiri. Betul. Itu yang kerjasama kelas industri kita dengan perusahaan perakitan laptop yang ada di Solo. Begitu, Bapak. Yang kemudian pertama kali ya untuk meyakinkan orang lain ya dirinya sendiri. Nah, ini dalam waktu dekat kita bekerja sama dengan pemerintah desa sekecamatan Sambi. Nanti akan kita adakan pelatihan komputer untuk perangkat desa. Kemudian kita tawarkan untuk menggunakan laptop buatan SMK Negeri 1 Sambi. Kita tes. Gitu. Kita tes ya. Pak Samsudin sudah pakai laptopnya sendiri belum? Sudah, Pak. Wow. Sudah. Ini adalah keyakinan. Wong nek misal kepala sekolah ra gelem nganggo, apa meneh wong liya, tapi kita buktikan sudah pakai. Puas, Pak, dengan Alhamdulillah. Bagus. Bagus. Jadi speknya bagus dan kemudian juga cepat kerjanya. Karena waktunya masih belum lama, tapi dijamin oleh kita kerjasama kita, dijamin untuk garansi 1 tahun. Dipasarkan bebas? Dipasarkan. Dihargai berapa? Macam-macam. Saya tidak hafal, tapi karena tergantung speknya, Pak. Mau berapa giga? Oh gitu. Mau berapa giga RAM-nya, mau berapa giga memorinya, dan sebagainya. Mau berapa layarnya, resolusinya berapa, dan sebagainya, itu menentukan harga. Jadi kalau tapi yang pasti dengan spek yang sama, harganya bersaing, Bapak. Pak, ingat nggak? Kira-kira bisa perso nggak yang paling diminati orang? Untuk itu yang harganya berapa? Yang harganya middle, yang harga tengahan, di mana kemampuannya sudah mencukupi untuk pekerjaan-pekerjaan dasar, tapi harganya terjangkau. Itu yang paling banyak. Oke. Nah, ini kan di ruang di lab sana itu kan ada lab untuk perakitan, Pak. Iya, betul. Dan kita lihat canggih gitu loh, Pak. Betul. Bagaimana Bapak mewujudkan itu? Ya tadi tuh, dengan kiat mengajak teman, Bapak. Karena kita tidak mungkin bekerja sendiri. Jadi kerjasama sponsor begitu? Dengan termasuk diantaranya itu. Jadi kita membangun itu beberapa kali kita kunjungan ke industri itu, kemudian meyakinkan bahwa kita bisa. Oke, nah sekarang begini, Pak, baru 3 tahun, tapi yang kunjungan sini itu hampir tiap minggu itu ada. Bagaimana Bapak kiatnya? Sekarang ini adalah informasinya terbuka, Bapak, sehingga kita bisa memberikan informasi itu bisa lewat media-media sosial, bisa lewat YouTube, Instagram, Facebook, blog, web, dan itu semua kita tempuh, kita gunakan. Jadi Pak Kepala Sekolah ini tidak antipati dengan medsos, betul? Betul. Dan justru menggunakan medsos untuk kepentingan yang produktif. Betul. Nah, luar biasa. Kalau yang lainnya itu monggo selfie, yeah. monggo hoang. Nah, yeah. Inilah contoh penggunaan yang produktif. Nah, kalau Bapak Nun Sewu, saya tanya, digunakan untuk kepentingan apa lagi, Pak? Mungkin yang medsos? Untuk pembelajaran, untuk supervisi, untuk monitoring. Ini barusan saat ini rapat dengan tim Prakerin, di mana model monitoringnya, model supervisinya sudah tidak model lama lagi, tapi dengan menggunakan teknologi, sehingga tidak harus selalu kunjungan ke industri, tapi ada sistem yang bisa bersama dengan anak dan guru-guru untuk memonitoring dan supervisi anak-anak yang sedang prakerin atau praktek kerja lapang di industri. Kowe sik diparani. Ya masih ada, Pak. Oh, iya. Masih ada. Tadi saya sampaikan. Berarti blended. Di sela-sela kunjungan atau monitoring didatangi, intervalnya kita gunakan daring yang sudah dibuatkan sistemnya. Oke. Kira-kira begitu. Ya. Pak, sekarang bagaimana membagi waktunya dengan keluarga? Sibuk koyo gitu, Pak. Alhamdulillah keluarga bisa tetap bahagia. Saya punya anak 2. Ya, kedua-duanya sudah menikah. Wah. Jadi tinggal bersama dengan istri yang Sabtu Minggu libur. Maka hari Sabtu Minggu itulah saya gunakan untuk semaksimal mungkin bersama dengan keluarga. Quality time sama keluarga. Betul. Apa yang dilakukan kalau ketemu keluarga, Pak? Minimal olahraga pagi. Wah, bareng-bareng. Kuliner mungkin kecil-kecilan. Itu yang menyehatkan. Iki masih mau angkat anak nggak, Pak?
Nih bapak yang benar-benar saya belum pernah mendapatkan keluarga yang begini ini. Pak, bagaimana sih mengelola keluarga yang baik menurut bapak? Harus ada pakemnya. Pakem. Iya, kalau saya memang latar belakang saya lebih didominasi dengan agama bapak. Sehingga ketika agama itu menjadi panduan bersama-sama, insya Allah kebahagiaan juga dalam rel yang sama. Dan itu akan menjadi bahagia yang kalau nggak sama kan nggak bahagia kan Pak. Bapak senengnya makan sate, saya senengnya makan soto, ya nggak nyambung nanti, kan begitu. Kira-kira begitu konsepnya. Jadi kalau gitu kalau misalnya makan gimana? Apa sing ono soto, ono sate lengkap atau saiki nek kira sesuk ke sana gitu gimana? Bisa jadi. Luar biasa. Pak, kalau si di sini hampir sini rawuh jam berapa? Bapak datang? Nggih, rawuh. Datang rata-rata jam 7:45. Rata-rata. Perjalanan 1 jam. 1 jam. Kondornya jam berapa? Pulang sampai rumah rata-rata jam 5 sampai jam setengah 6. Nggak capek. Maghrib. Kadang sampai banyak tidaknya. Banyak tidaknya. Luar biasa. Banyak tidaknya. 1 jam perjalanan. Dalam 1 jam perjalanan itu pasti kan Bapak juga berkecamuk di sini, Pak. Apa yang kadang-kadang terbersit ketika sedang perjalanan? Yang pertama saya nikmati itu sebagai traveling saya, Pak. Nikmati. Itu yang pertama. Yang kedua, hiburan saya adalah mendengarkan musik atau qiraatul Quran. Dua itu. Hanya dua itu aja. Sesuai dengan namanya Samsudin. Jadi hanya dua itu. Kadang saya dengar musik, kadang saya dengar qiraatul Quran. Luar. Karena kalau dengan musik saya bisa terlalai. Tapi kalau qiraatul Quran, saya berpikir untuk bisa mendengarkan dengan baik, bahkan bisa menghafal. Jadi digunakan untuk menghafal sekaligus ya. Betul. Dan sekaligus untuk terapi tubuh. Betul. Pak, favoritnya di mana? Lokasi favorit? Tempat favorit? Tempat favorit? Ya. Saya di daerah pegunungan, Pak, pokoknya. Pegunungan? Iya. Maksudnya naik climbing atau? Tidak naik climbing. Main aja? Iya. Pegunungan? Iya. Mana saja misalnya Telomoyo. Telomoyo. Yang nggak usah jauh-jauh. Telomoyo, Gedung Songo. Banyak kalau longgar-longgar saya ke sana, Pak. Yang dekat-dekat Dieng. Kalau ibu di rumah? Ibu mengajar juga sebagai guru. Oke. Jadi keluarga pendidik ya. Betul. Nah, Bapak kalau dalam keseharian ketika datang ke kantor pertama, apa yang dilakukan pertama kali Pak datang? Datang ke kantor sekolah ini? Nggih. Saya absen dulu, Pak, sudah pasti, Pak. Biar tidak telat. Kemudian saya udah saya rencanakan dari rumah, saya buka-buka info yang kemarin yang saya lakukan itu harus disiapkan dulu. Kalau hari Senin apel, Pak. Apelnya tiap hari Senin untuk sementara ini. Nah, waktu yang lalu setiap hari apel dulu untuk memberikan informasi dan arahan dan menyemangati teman-teman. Nah, setelah itu baru kita berdoa. Saya bukan kita. Berdoa sama-sama. Kemudian kalau saya ya ke masjid, sholat duha, baru kemudian rutinitas kita lakukan. Orang yang saya wawancarai mesti jawaban ini sama loh. Mesti duha, baru kita tahajud. Tadi saya tidak benar. Kalau duha karena kan duha itu kan kita udah bangun. Walaupun bel bangun saya 3:30, Pak. Kalau nggak bangun segitu nanti terlambat. Oh, jadi subuhnya di jalan? Enggak, di rumah. Oh, jadi di rumah? Habis subuh berangkat. Oh, luar biasa ya. Apa? Dahar di mana, Pak? Kadang di rumah, kadang di jalan. Di rumah sudah matang? Sudah. Istri satu hobinya masak, Pak. Hobinya masak. Kalau di kantor makan siangnya? Di sekolah ada makan bersama-sama. Ada makan. Iya. Apa treatment yang selalu Bapak dengungkan kepada staf agar bisa satu jalan? Agar bisa satu jalan? Okay. Ya tadi visi misi harus sama, Pak. Visi misi harus sama. Itu berulang terus, Pak. Berulang terus. Harus kita lakukan. Jadi terus. Treatment, Pak. Iya. Apapun visi sama. Kemudian saya mendengungkan semuanya harus visinya SMK, sehingga melibatkan semua guru, Pak, di semua kegiatan. Contoh tadi sebagai contoh PKL ya. PKL itu tidak harus didominasi oleh guru-guru kejuruan dalam hal monitoring, dalam pembimbingan, sehingga saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru tidak agar semua merasa bahwa dirinya adalah SMK. Guru PKN ya, PKN SMK.
guru matematika SMK. Tapi bagaimana tuh bisa merasakan SMK kalau dia tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang nuansana kompetensi keahlian. Jadi mengantar kunjungan, memonitoring praktek kerja lapangan, itu guru-guru umum dilibatkan sehingga jiwanya semuanya berjiwa SMK. Darbenis. Jiwanya semua berjiwa berlari. Luar biasa. Itu kira-kira itu yang ya. Kalau Bapak masih sempat ngajar, Pak? Oh tidak, untuk di sini. Tidak ya? Tidak. Untuk beberapa tahun yang lalu masih mengajar. Untuk 4 tahun belakangan sudah tidak mengajar, Pak. Pak, yang kunjungan ke sini datang dari mana saja, Pak? Dari Bandung, Bapak. Bandung. Dari Bandung. Lagi, Pak, yang mana lagi ya? Yang jauh, Pak? Sementara masih dari Bandung, Bapak. Mereka tahu sini dari mana, Pak? Dari internet. Dari sosmed. Yang mereka tertarik SMK ini apa, Pak? Ya tadi tuh, karena masih muda, masih baru, kita baru 2014-15, tapi sudah melangkah dengan beberapa gandengan industri. Sehingga tidak hanya TKJ saja, termasuk yang farmasi, termasuk yang tata busana, termasuk yang teknik kendaraan otomotif. Jadi memang ini harus dikelola dengan baik sehingga benar-benar menjadi unggulan. Betul. Jadi jangan nyepeleknya desonya itu. Betul. Nah, kalau yang farmasi saya sempat ngobrol itu, Pak. Dia membuat herbal, rempah itu. Yeah. Nah, nanti juga akan dipasarkan juga seperti yang laptop itu, Pak. Betul. Jadi awalnya ketika saya masuk ke sini, pandangan dari Bapak Ibu guru yang dari sini itu karena jurusannya atau kompetensi kalian adalah farmasi, klinis dan komunitas. Jadi seakan-akan hanya itu saja. Tidak boleh begitu, saya bilang gitu. Lulusan kita harus terbuka sehingga kita pun juga boleh saja terbuka dengan sumber ilmu dan kompetensi yang katakanlah tambahan atau alternatif. Kenapa tidak kayak gitu? Sehingga pertama kali saya datang sini, saya menggandeng farmasi industri sebagai guru tamu, menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan industri, ternyata luas sekali. Termasuk yang itu namanya kalau tidak salah farmakognisi, Bapak. Farmasi yang dari tumbuh-tumbuhan. Itu kemudian saat ini kita bekerja sama dengan Liquid Farmasi yang di sana memproduksi cairan kesehatan yang kita akan bekerjasama untuk kelas industri sebagaimana di TKJ. Pak, selama ini ketika Bapak sudah 3 tahun, masalah apa yang paling sulit dipecahkan? Yang paling sulit dipecahkan ini memang hal yang agak riskan ya Pak ya, agak riskan. Tapi saya kira tidak masalah kalau saya ungkapkan. Jadi yang paling sulit adalah membangun kepercayaan, Pak. Membangun kepercayaan. Jadi misalnya contohnya di dalam pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan ini kalau ditawarkan hampir tidak ada yang mau, Pak. Karena tanggung jawabnya besar. Kemudian juga harus bisa memberikan kepercayaan pada semua orang. Tapi saya bangun dengan informasi dan komunikasi yang terbuka. Sehingga mulai dari perencanaan, pemakaian sampai evaluasi terbuka untuk semua warga sekolah, bahkan bisa diaudit oleh pihak luar. Biasa. Biasanya kan orang ngurusin duit kan paling seneng. Ini mana nggak mau. Nah akhirnya sekarang tidak ada masalah. Sekarang tidak ada masalah. Jadi kesulitan itu hanya pada di awal. Betul. Pak, yang lulusan Pak, tentu kan pasti orang ketika sekolah neng konoi nanti kerja neng di. Nah selama ini bagaimana yang sudah bekerja? Saya sampaikan pada semuanya, yang penting kalau bekerja itu pertama adalah bekerja. Artinya pengalaman adalah harga yang lebih mahal daripada pendapatan. Ya. Nah, sehingga dengan begitu kita terbuka untuk menalurkan anak-anak tidak harus sinkron dengan jurusannya, walaupun itu tetap menjadi prioritas. Sehingga misalnya anak-anak jurusan tata busana itu yang prioritas yang ini ya sinkron dengan jurusannya, baik di bridal atau mungkin di garment dan sebagainya. Namun demikian tidak menutup kemungkinan lowongan-lowongan yang lain yang bisa dimasuki seperti sekarang ini. Nah, itu paling tidak punya pengalaman bekerja
Karena pengalaman bekerja nanti akan membawa dia punya wawasan yang lebih luas, punya kemudian mental pengalaman budaya industri, budaya kerja yang terbawa, sehingga ketika dia melaju berikutnya, apakah dia ingin ke industri atau dia ingin mandiri, dia punya bekal untuk itu. Dari yang lulusan Pak sampai 3 tahun ini, lebih banyak yang kuliah atau yang kerja? Banyak yang bekerja. Banyak yang kerja. Banyak yang bekerja. Lebih banyak yang bekerja di dunia industri atau wirausaha? Banyak yang di industri, Pak. Oke. Karena yang tertelusuri dari humas kita itu tidak banyak yang bekerja secara mandiri. Jadi sekitar hampir sama dengan yang di perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu yang paling banyak selama ini yang farmasi. Itu agak banyak yang melanjutkan. Kemudian melalui PDSS setiap tahun walaupun tidak banyak ya ada yang nyantol di perguruan tinggi negeri. Kalau lulusannya itu Pak, untuk bisa mempunyai bekal lebih, apa yang diberikan Pak kepada siswa? Kita memulai atau kita rintis, sayangnya waktunya kemudian ada pandemi, sehingga jalannya tidak terlalu lancar, yaitu memulai merintis unit-unit produksi pada setiap kompetensi keahlian. Itu membekali kewirausahaan dan kemandirian. Pak, makanan favoritnya apa? Saya, Pak. Makanan favorit saya adalah yang agak hewani-hewani, Bapak. Oh gitu. Iya, soto kepala kambing. Oh, itu ya dia. Nggak takut Pak. Usianya berapa sih Pak? Saya udah 60. Sebentar lagi pensiun. Berapa bulan lagi Pak? 7 bulan lagi. Wah, nanti yang luruskan gimana Pak? Sudah ada, saya sudah mengkader Pak. Saya sudah mengkader beberapa guru yang memungkinkan untuk maju menjadi kepala sekolah. Pimpinan yang baik itu bukan yang tidak tergantikan, tetapi justru yang tergantikan dengan mudah ya Pak. Betul, ya. Luar biasa. Dan itu luar biasa untuk Pak Samsudin. Legowo ya Pak. Jadi sekarang ada 2 orang guru yang menjadi guru penggerak, yang itu sudah menjadi salah satu modal untuk maju kepala sekolah Pak. Ya. Kenapa kok nggak takut? Sudah 60 kolesterol nggak takut kenapa? Kuncinya satu, makanlah tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Makanlah yang halal tapi jangan berlebihan. Oke. Pak, kemudian, nah tadi kan treatment untuk para guru dan sebagainya, Pak. Anda ini guru SMK, jadi bisa semuanya. Nah, bagaimana di awal Bapak itu mengkondisikan para staf, para guru, ben mereka ikut darbeni, ikut bisa menyengkuyung, dan mereka ora iren non sewu. Kalau misalnya itu misalnya salah satunya pergi ke monitoring anak-anak prakerin misalnya. Gimana Pak? Ya, dibuat kegiatan yang menyenangkan Pak. Jadi tapi di awal memang mereka sulit, tidak bisa terus karena mungkin non sewu guru bukan produktif mungkin. Jadi sekolah ini kan sekarang dari SMA Pak. Okay. Dari SMA sehingga beberapa budaya, beberapa kegiatan itu masih agak bersama atau sama dengan SMA. Nah, oleh karena itu pertama kali saya memotivasi dulu buat kegiatan yang menyenangkan, yang memotivasi semua guru dan karyawan melalui outbound. Ya, Pak, menurut Bapak kalau sekolah yang lain biar bisa produktif, bisa bagus, kira-kira apa yang harus dilakukan Pak? Benang merahnya? Benang merahnya adalah keterbukaan Pak. Luar biasa. Terbuka dengan teman, terbuka dengan informasi, terbuka dengan ilmu. Insya Allah dengan begitu kita akan terbuka Pak. Terbuka mencari teman banyak, terbuka menyebarkan informasi kepada siapapun, kira-kira begitu. Jadi sebenarnya kalau kita analisis tadi, dari tadi sampai sekarang ini ya, adalah benang merahnya adalah koneksi, silaturahim, jejaring. Betul. Sekarang ini kunci utama itu Pak. Jadi rahasianya sebenarnya ini bukan rahasia. Bukan rahasia. Rahasia bukan rahasia. Siapapun bisa. Siapapun bisa. Asalkan mau. Betul. Apa saran Bapak terhadap dunia pendidikan Indonesia? Pertama adalah konsistensi. Jadi istiqomah, konsistensi itu saya kira perlu dipegang semua pihak. Ya, perlu dipegang semua pihak. Bukan berarti konsistensi itu tertutup dengan perubahan, tapi konsistensi dengan pendirian, konsistensi dengan konsep, konsistensi dengan itu harus terpegang oleh semua pihak. Karena ketika konsistensi itu goyah,
mulai dari atas sampai ke bawah, pengambil kebijakan, pelaksana, itu tidak punya konsistensi yang utuh, yang kuat, ya bagaimana Bapak bisa bayangkan lah kalau kita berjalan ini ke sana kok ada sesuatu yang kita melirik, nggak sampai-sampai nanti. Apa pendapat Bapak terhadap anak yang bodoh atau ada anak yang malas sewu? Ya, semuanya adalah baik Pak. Semua punya potensi Bapak. Anak yang bodoh itu punya potensi yang mungkin kita belum tahu. Anak yang malas pun punya potensi yang mungkin kita belum tahu. Sehingga itu tidak boleh di-judgment, tidak boleh dihakimi ketika kita menjalankan pendidikan. Semua potensi yang harus kita lihat bisa kita kembangkan. Ya. Karena banyak Bapak, banyak. Bapak bisa melihat testimoni yang ketika sekolah itu nakal, ketika sekolah itu malas, mungkin passionnya belum ketemu. Ketemunya setelah dia dewasa. Bukan berarti waktu itu hilang sama sekali. Modalnya itu sudah menjadi modal sebenarnya. Makanya jangan diabaikan itu. Jangan di judgment bahwa itu sesuatu yang negatif. Itu prinsip saya, Pak. Pak, Bapak kan dapat beasiswa unggulan terus menerus. Bagaimana Bapak bisa menyelesaikan tepat waktu? Wah, ini memang sesuatu yang hampir penyakit banyak orang. Jadi paling tidak untuk menjadi tepat waktu ya kita harus menuliskan target, Pak. Kita harus menuliskan target. Di sekolah pun harus menuliskan target. Terukur. Misalnya tahun ini target saya 3 kompetensi keahlian juara kabupaten. Walaupun akhirnya belum tercapai, tapi kan untuk itu pasti kita dalam waktu yang terjadwalkan harus kita upayakan. Demikian pula kalau kita bersekolah atau berstudi, kalau kita nggak target, ya bisa jadi terbawa arus yang mungkin lupa untuk menyelesaikan dan seterusnya. Maka harus target. Pak, selama 3 tahun, apa yang menurut Bapak masih pengen diraih? Untuk sekolah, untuk diri sendiri? Bapak dan sekolah. Bapak dan sekolah. Ya, kalau untuk sekolah masih banyak Pak. Mudah-mudahan penerus saya nanti bisa melanjutkan untuk bisa membawa sekolah ini beralih lebih kencang. Kita baru meraih juara kabupaten. Nanti sudah harus bisa mencari juara provinsi dan juara nasional. Karena punya potensi. Saya punya keyakinan ada satu di antara jurusan yang ada di sini nanti bisa meraih juara nasional. Kalau Bapak? Kalau saya pribadi, saya akan mensyukuri, berdoa untuk umur panjang, dan saya berdoa, ya Allah, jangan panggil saya sebelum saya hafal Al-Quran. Aku udah komen ini, lagi komentari angel abot ini. Ya Allah, jangan ambil saya sebelum saya hafal Al-Quran. Jadi ketika terinspirasi ketika pandemi, pandemi itu membuat kita agak bingung, membuat kita vakum. Di sekolah ini juga kegiatannya banyak diam, gitu, banyak yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Saya punya banyak waktu. Kemudian ketika itu setahun yang lalu, wah kenapa saya gunakan untuk apa kira-kira ya begitu. Mulailah saya menghafal Al-Quran, Pak. Subhanallah. Walaupun sudah tua. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ini 2 bulan ini agak berhenti. Agak berhenti. Pak, kalau selama pandemi Pak, kegiatannya belajar mengajar bagaimana? Daring Pak, banyak daring. Banyak daring, memang banyak kendala karena situasinya anak-anak sangat bervariasi. Ada yang punya HP bagus, ada yang tidak punya HP. Ada yang punya koneksi bagus, ada yang tidak punya koneksi. Ada yang tiap bulan mungkin bisa beli data, ada yang juga tidak bisa beli data. Sehingga waktu itu sebelum ada pemerintah memberikan pulsa belajar itu, ya kadang-kadang kita terpaksa harus agak aktif kepada anak-anak yang punya tidak bisa berjalan normal tadi itu. Kita datangi Pak, nggak apa-apa. Satu, tapi kan tetap dengan protokol kesehatan. Begitu kira-kira. Kalau emang dia tidak bisa berkomunikasi dengan jaringan tadi atau dipanggil ke sekolahan. Oh gitu ya. Yeah. Pak, selama menuju pensiun,
harapannya apa Pak? Pribadi lagi ini, Iya. pribadi lagi. Ini terakhir, pertanyaan terakhir lagi. Ya harapannya sehat dan umur panjang Pak. Luar Sehat dan biasa. umur panjang. Luar biasa. Ini adalah kepala sekolah yang luar biasa yang Dan mudah-mudahan sisa umur masih bermanfaat orang banyak. amin. Gitu. Yang kesekian kalinya yang luar biasa. Semoga dedikasi Pak Samsudin ini bisa bermanfaat, menginspirasi lebih banyak orang dan bermanfaat. Kakak ini level 9 ini. Pak, terima kasih. Semoga sehat terus. Amin. Semoga bisa benar-benar hafiz Amin. sebelum dipanggil. Amin. Luar biasa dan assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.